Sahabat Salam Kaverim semua, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Kitisa bersama saya Talmid Andre Widodo dari Yeshivat Sufu, yaitu Yeshiva Mesianik Judaisme terbesar di dunia yang dipimpin oleh Rosh Yeshiva Rabbi Yitzhak Sapira dan Rabbi Stephen Bernstein. Sebelum kita memulai belajar Parasat Kitisa, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Masiah Yeshua kita sama-sama katakan amin. Hari Sabat ini adalah hari Sabat yang bertemakan namanya Sabat Parah Adumah. Sabat atau sering disebut sebagai Sabat Parah. Parah Adumah itu adalah lembu merah. Perintah tentang lembu merah itu ada di Sefer Bamidbar atau Kitab Bilangan. Tapi kenapa dibahas pada saat Parasat Kitisa? Karena di Parasat Kitisa ini kita akan belajar tentang insiden Egel Sahaf, ya, patung lembu emas. Itu sebabnya Parasat Kitisa ini saya berikan judul Egel Zahaf atau patung lembu emas. Dan Sabat Parah ini adalah Sabat sebelum minggu depan kita akan masuk Sabat Hakodes, yaitu Sabat sebelum bulan baru. Nanti kita akan, karena kita Sabat terakhir sebelum bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan pertama di dalam kalender Yahudi. Nah, hari Sabat terakhir sebelum masuk bulan Nisan, bulan pertama, itu disebut sebagai Sabat Hakodes. Dan hari Sabat sebelum Sabat Hakodes disebut sebagai Sabat Parah Adumah, yang artinya adalah kita harus melakukan tikun, melakukan tesyufa sebelum kita masuk ke bulan Nisan. Karena di bulan Nisan ini disebut sebagai the month of redemption, bulan penebusan. Bulan di mana Masiah datang, kemungkinan Masiah datang, bulan di mana bangsa Israel itu keluar dari Mesir atau disebut sebagai Yetziat Mitzrayim. Itu tentang Sabat Parah Adumah. Pembacaan Parasat Kitisa diambil dari Sefer Shemot, Kitab Keluaran 30 ayat 11 sampai 34 ayat 35. Haftaranya bagi yang mengikuti minhaknya Askenazi diambil dari Melachim Aleph 1 Raja-Raja 18 1 sampai 39. Sedangkan Sephardim yang mengikuti halakahnya Sephardik atau minhaknya Sephardik diambil dari 1 Raja-Raja 18 20 sampai 39. Brit Hadasanya diambil dari Maaseah Shlichim, Kisah Para Rasul 7 ayat 35 sampai 8 ayat 1. Korintim Aleph 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Korintim Bet 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita memulai pembahasan Parasat Kitisa, saya ingin mengajak Haverim untuk mundur ke belakang, mengingat kembali peristiwa pemberian Torah di Gunung Sinai. Ya, kita mundur beberapa parashot ke belakang, yaitu ke Parasat Yitro. Di dalam Parasat Yitro, Chazal atau sages bangsa Yahudi mengatakan bahwa Torah hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima mana. Itu Mechilta mengatakannya. Saya ulangi lagi, Torah hanya bisa diberikan kepada mereka yang sudah menerima mana. Kalau kita mau mengelaborasi lebih detail lagi apa yang dijelaskan Mechilta dalam aspek mesianik Judaisme, mana ini adalah roti surgawi. Dan kita tahu sebagai praktisi mesianik Judaisme,
roti surgawi ini, roti mana ini adalah Yeshua itu sendiri. Sehingga kalau kita mengutip pernyataan dari Mekhilta bahwa Torah hanya diberikan kepada mereka yang sudah memiliki Yeshua. Itu arti penjelasan dari Mekhilta. Ya, Torah hanya diberikan kepada setiap orang-orang yang sudah menerima Yeshua, yang sudah memiliki Yeshua sebagai Masiah. Dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan hal ini? Dari buku The World of Ger, ya, yang autornya, pengarangnya adalah Rabbi Chaim Clovern dan Rabbi David Katz. Mereka mengatakan begini, di Sinai Experience. 46 days after leaving Egypt, 46 hari setelah keluar meninggalkan Mesir, Moses and the children of Israel and the mixed multitude of people who sought refuge with them arrived at the foot of Mount Sinai. Artinya, 46 hari setelah meninggalkan Mesir, Musa, bangsa Israel, dan mixed multitude dan Gentiles yang bersama-sama dengan bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai. The people's body had been purified by eating manna. Tubuh-tubuh dari bangsa orang-orang ini, ya, sekumpulan masyarakat ini yang disebut sebagai kehila, ini sudah dimurnikan dengan cara makan manna dan minum dari sumur air Miriam. Yang lumpuh dapat berjalan, the lame could walk straight, and the blind could see, dan yang buta dapat melihat. As every physical defect was healed, dan semua kelemahan tubuh disembuhkan. The zuhama, yaitu the flow of spiritual filth. The zuhama artinya kecacatan spiritual yang masuk ke diri manusia karena dia makan buah terlarang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu berhenti. Zuhama itu berhenti karena menerima roti mana. And the people will raise above the grasp of death. Dan bangsa itu naik levelnya di atas level garis kematian. Artinya, setelah makan roti mana, mereka mengalami kehidupan yang kekal. Mereka kembali ke kondisi di Taman Eden, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat. Jadi, sebelum mereka menerima Torah di Gunung Sinai, prerequisite-nya, persyaratannya, harus terima Mesias dulu. Roti surga itu dulu. Lanjut, the Israelite man had been circumcised before leaving Egypt. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir sudah disunat. Sunat di sini bukan berbicara sunat jasmani, Khabarim, tapi sunat hati. Mereka mau mengikuti Hashem ke padang gurun. Sedangkan 4/5 dari bangsa Israel memilih tinggal di Mesir, tidak mau keluar dari Mesir, hidup nyaman di Mesir. Ini ciri khas orang yang tidak bersunat hati. Tetapi 1/5 dari bangsa Israel, saya mau ikut Hashem, walaupun itu harus hidup di padang gurun. Mereka ikut. Artinya mereka mau sunat hati, mereka merubah pola pikirnya, mereka menyembelih atau pola pikirnya, menyembelih comfort zone-nya mereka, menyembelih kelipahnya mereka. At Sinai, all the men and the women immersed in the purifying water of Miriam's well. Dan mereka di Sinai mereka melakukan mikveh dari air yang keluar dari sumur Miriam. Jadi mereka sebelum menerima Torah, mereka sudah siap. Mereka dibenarkan karena iman, percaya kepada Hashem, dan makan roti, dan memiliki roti mana. Jadi kronologisnya, ya, mereka menerima Torah sebelum hari raya Shavuot, mereka sudah menerima roti mana, mereka hidup di atas garis kematian,
Ya, kita tahu siapa itu figur roti mana. Kemudian mereka menerima Torah, mereka mengatakan, ya, kami mau membuat perjanjian dengan Hasem. Oke, saya akan naik lagi, Musa akan naik lagi, 40 hari mereka tunggu, tiba-tiba terjadi tanggal 17, dari tanggal 6 bulan Sivan, 40 hari kemudian tanggal 17 bulan Tamus, terjadi insiden yang namanya Egel Sahab, yaitu patung lembu emas. Ini urutan kronologisnya. Yang perlu kita ketahui bersama adalah Torah, 5 kitab Musa, mulai dari Kejadian, Keluaran, terutama di Keluaran, itu tidak ditulis berdasarkan urutan kronologis. Torah is not in chronological order. Buktinya dari mana? Di Parashat Yitro. Parashat Yitro, Keluaran 18 ayat 13, dalam kalimat Vayehi mimacharat, the next day, ya, Musa duduk untuk menghakimi orang-orang. Rasi mengatakan, apa artinya Vayehi mimacharat? Rasi mengatakan, kalimat Vayehi mimacharat ini adalah sesudah hari Yom Kippur. Sehingga Keluaran 18 ini berbicara adalah sesudah hari raya Yom Kippur. Sedangkan di Keluaran 30 ayat 11 ini berbicara sebelum hari raya Yom Kippur. Jadi Keluaran 18 sesudah hari raya Yom Kippur, Keluaran 30 sebelum hari raya Yom Kippur. Ya. Jadi kalau kita melihat pasal-pasal di dalam kitab Keluaran, itu tidak dituliskan berdasarkan urutan kronologis. Jadi di sini Kafirim harus benar-benar jeli mengidentifikasikan timeline-nya. Ini ada di mana ini? Ini ada di mana? Rasi mengatakan bahwa the next day ini ya, Vayehi mimacharat, Vayesef Moshe, Musa duduk, ini adalah setelah hari raya Yom Kippur. Nah, sekarang kita kembali ke Parashat Kitisa. Di Sefer Shemot, Keluaran 30 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dan Hashem berkata kepada Musa, katakanlah, Kitisha et ros bene Israel. Kalau kamu mengambil anak-anak Israel sesuai dengan jumlah mereka, mereka harus memberikan kofer nafsho la Adonai. Harus memberikan kofer itu artinya dari akar, berasal dari akarnya kaparah, artinya ransom, tebusan untuk neshamanya, untuk nefesnya, untuk Hashem. Ini yang menjadi judul dari Parashat Kitisa. Kitisa ini yang namanya ada di ayat 12. Kitisha. Or HaChaim mengatakan, perintah untuk mengumpulkan ransom ini, tebusan ini, diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka bersalah dalam dosa patung lembu emas. Ini penjelasan Or HaChaim. Jadi kalau kita membaca Keluaran 30, ayat 11 sampai 12, kita tahu bahwa oh ini setelah peristiwa patung lembu emas. Kalau kita melihat urutan kronologisnya, ya, dari Keluaran 30 ayat 11, Kafirin boleh lihat di Alkitab kalian, dari Keluaran 30 ayat 11 sampai ayat 38, ini adalah narasi setelah dosa patung lembu emas. Setelah dosa patung lembu emas. Oke? Seperti di penjelasan Or HaChaim, bahwa perintah ini terjadi setelah diberikan, perintah ini diberikan setelah dosa patung lembu emas. Nah, sekarang kita baca di ayat 30, pasal 31 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan, Vayomer Adonai el Moshe lemor. Va'ata daber el bene Israel lemor. Ah et sabatotai.
Dan Hashem berbicara kepada Musa, katakanlah, berbicaralah kamu kepada bangsa Israel, katakanlah, ya, et sabatotai tismoru. Kamu harus memelihara plural, my sabatot, sabat-sabatnya saya, Hashem. Ini adalah assign, tanda antara kamu, antara saya dan kamu, throughout your generation, untuk seluruh generasimu. Supaya kamu tahu bahwa saya adalah Hashem, ki ani Hashem mekadischem. Akulah Hashem yang menguduskan engkau. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita dikuduskan oleh Hashem? Kalau kita memelihara, ya, semua hari sabatnya Hashem. Yang perlu Hafirin ketahui, yang terutama yang berasal dari Kristen atau dari pengagung nama Yahweh, ya, kata sabatotai ini artinya adalah ini hari Sabat itu ada banyak, bukan hanya berbicara hari Sabtu saja. Artinya hari raya pun juga dikategorikan sebagai Syabat. Syabat itu artinya hari perhentianku, Sabbatotai. Inilah hari date-nya, hari kencannya bangsa Israel dengan Hashem. Jadi, kata Syabat bukan hanya selalu merujuk kepada hari Sabtu, tapi kata Sabat juga merujuk kepada hari raya Hashem. Dan kalimatnya di sini adalah my Shabbatot, bukan bangsa Israel. Ini adalah kepunyaan miliknya Hashem. Hari Sabat ini, hari raya ini. Bukan milik siapa-siapa, miliknya Hashem. Kalau kita hubungkan dengan perkataan Yeshua di Perjanjian Baru, Yeshua mengatakan, akulah Tuhan, akulah Master, akulah Lord of Shabbat, akulah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Tuhan itu artinya, dalam bahasa Indonesia itu master ya. Dalam bahasa Indonesia itu artinya bos, tuan. Bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan, tapi artinya tuan, adon. Sayalah yang punya Syabat. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat korelasinya antara siapa yang punya Syabat itu sendiri sebenarnya, yaitu adalah Yeshua sebenarnya. Walaupun yang mengatakan di sini adalah Hashem. Karena di sini ayat 12 dikatakan Vayomer Hashem el Moshe lemor. Lanjut di ayat 14 sampai 15. Di situ dikatakan Usmartem et ha-Shabbat ki kodes hiv. Lachem mechaleha. Kamu harus memelihara hari Sabat, karena ini kudus buat kamu. Seseorang yang melanggar kekudusan hari Sabat akan dihukum mati. Orang Indonesia mungkin mengartikan secara ritual, wah harus dirajam pakai batu. Bukan. Bukan mati secara literal, akan mengalami kematian spiritual. Tidak peka, sulit mengerti. Itu artinya mati spiritual. Ayat 15, 6 hari kamu bekerja pada hari ke-7 adalah Shabbat solemn rest, hari perhentian. Kudus buat Hashem. Barang siapa yang bekerja pada hari Sabat, dia akan mengalami kematian. Mati di sini bukan mati secara mati fisik, tapi mati rohaninya, atau ada pelipahnya, sehingga orang makin susah ngerti untuk mengikuti Hashem, untuk belajar Torah. Ayat 16, di sini yang selalu kita, ayat 16 dan 17 ini adalah ayat yang selalu kita nyanyikan pada hari Sabat. Veshamru bene Israel, Veshamru bene Israel, et ha-Shabbat, lashot et ha-Shabbat, ledorotam berit olam. Bene uvein bene Israel,
Othi le'olam, Othi le'olam, Peshamru b'nei Israel, Et HaShabbat, Lasot et HaShabbat, Ledorotam berit olam. Iseset yamim asa Adonai, Et HaShamayim, Et HaShamayim ve'et ha'aretz ve'samru, dan seterusnya. Ini lagu yang selalu kita deklarasikan setiap hari Sabat. Dimanapun bangsa Israel berada, ingat ya perjanjian Sabat. Karena ini miliknya Hashem. Kalau kita merasa dicangkokkan ke bangsa Israel, kalau kita merasa bagian dari komunitas Israel, pelihara hari Sabat sesuai dengan halakahnya. Jangan buat aturan-aturan sendiri. Targum Yonatan mengatakan di sini, hari Sabat itu adalah perjanjian antara my word and the son of Israel. Antara firman-Nya Hashem. Kalau kita menghubungkan Targum Keluaran 31 ayat 17 dengan Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word is God. Kita tahu Targum ini berbicara tentang siapa, kita tahu ini semua. Ini berbicara tentang Yeshua. Dan juga kita nggak bingung lagi bahwa kenapa Yeshua mengatakan, oh akulah Tuhan atas hari Sabat, akulah yang empunya hari Sabat artinya. Karena saya adalah bosnya atas hari Sabat. Ini adalah perjanjian antara Yeshua dengan Israel. Israel itu identitasnya adalah orang Yahudi asli dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang menggabungkan diri ke komunitas Israel. Rabbeinu Bahya mengatakan, kalimat Vene uvein bene Israel, between me and between the children Israel, antara aku Hashem dengan bangsa Israel, mengajarkan bahwa ini ada perjanjian tersembunyi, seperti antara suami dengan istri, bapak dengan anak, orang tua dengan anak maksudnya. Ada mystical hidden aspect, ada rahasia tersembunyi di dalam Sabat. Seperti misalnya dialegorikan atau di dalam Midras dikatakan begini, ini kutipan dari Rabbeinu Bahya, when a king issues a command, kalau seorang raja memberikan perintah kepada anaknya atau kepada hambanya, something not everyone knows about, yang publik itu nggak tahu, raja itu akan mengatakan, remember the thing that is between me and you, ya. Ingatlah hal-hal yang cuma taunya itu antara saya dengan kamu. Jadi inilah rahasia Sabat. Jadi begitu sakralnya hari Sabat, ya, bahwa ini adalah menyatakan kerahasiaan hubungan kita dengan Hashem. Dan di pasal 31, ketika Hashem membahas tentang hari Sabat, itu terjadi sebelum dosa patung lembu emas. Jadi kondisinya masih sempurna, dunia masih sempurna, bangsa Israel masih dalam situasi yang hidup seperti di Taman Eden. Dunia sempurna, nggak ada dosa. Dan Keluaran 31 ayat 18 itu dikatakan luchot. Luchot ini terbuat dari even. Luchot itu dua loh batu. Saya berikan warna luchot even. Mengapa? Dan Hashem memberikan kepada Musa, when he made an end of speaking with him upon Mount Sinai, ketika Hashem selesai bicara dengan Musa di Gunung Sinai, dua loh batu. Di situ dikatakan luchot ha-edut. Dua loh batu kesaksian. Apa kesaksiannya? Luchot even. Dua loh batu terbuat dari stone, dari batu. Ditulis ketuvim, ya, be'etz ba Elohim, yang ditulis dengan jarinya Hashem itu sendiri. Kalau kita Rashi mengatakan, perhatikan kata luchot di sini, di ayat 18.
Luchot ini ditulisnya defect, salah tulis. Harusnya tulisnya Luchot dengan huruf Vav. Tapi Torah menuliskannya tanpa huruf Vav. Luchot. Oke? Mengapa Rashi mengatakan the word is written defect Luchot tanpa huruf Vav antara huruf Chet dan huruf Tav untuk menunjukkan bahwa dua loh batu itu sama satu sama lainnya. Nggak berbeda. Jadi dengan kata lain, 5 perintah yang pertama dengan 5 perintah yang kedua itu bobotnya sama. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih tinggi. Sama-sama. 5 perintah yang pertama adalah hubungan dengan Hashem, 5 perintah yang kedua adalah hubungannya dengan horizontal, vertikal, horizontal. Hiskuni mengatakan begini tentang kalimat Luchot Even, loh batu yang terbuat dari batu, loh batu. This word is used as meaning that the raw material that these tablets were made was indestructible. Artinya, Torah yang ditulis di batu itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibatalkan. Berbeda dengan pengajaran Gentiles, Kristen, yang mengatakan, oh Torah sudah batal. Enggak. Justru kalimat Luchot Even, dua loh batu, karena dibuat dari batu, artinya ini adalah memberikan pemahaman kepada pembaca Torah bahwa Torah itu adalah indestructible. Artinya, not subject to disintegration by natural wear and tear. Artinya, dua loh batu itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan wear and tear. Wear and tear itu istilahnya lama-lama rusak dimakan waktu. Enggak. An alternate interpretation, alternatif interpretasi yang lain, sesuai penjelasan Hiskuni mengatakan, the word was used as a hint. Kalimat Luchot Even ini memberikan sebuah kode that most capital offenses when committed deliberately are subject to the penalty of death by stoning. Artinya kalau seseorang yang melanggar Torah akan dihukum dengan rajam batu. Itu arti alternatif interpretasi yang lain. Selanjutnya, seeing that the tablets had been made in the celestial regions, karena dua loh batu ini ditulis dari dunia yang lain, artinya bukan dari dunia ruang dan waktu. Ini dua loh batu ini berasal dari dunia di luar ruang dan waktu yang ditulis oleh Hashem. The word stone, kata even ya di sini harus dipakai kata even karena apa? Karena kita nggak familiar dengan materialnya yang dipakai. Dan since Moses smashed them, karena Musa menghancurkan dua loh batu itu karena dosa patung lembu emas, no one even ever saw the tablets. Nggak ada lagi orang yang pernah melihat bagaimana bentuknya dua loh batu yang pertama. Jadi, Hiskuni menjelaskan begini. Even ini, batu ini, berasal dari celestial regions, berasal dari dunia yang lain, dari angkasa, dari Hashamayim. Mengapa dipakai kata even? Karena apa? Manusia itu nggak mengenal materialnya yang dipakai apa. Dan menarik, kata even itu adalah kombinasi dari Av, Bapak, dan Ben, anak. Kalau Kaveri melihat di sini, even terdiri dua kombinasi Bapak, Av itu Bapak, dan Ben itu anak, Bapak dan anak. Dan uniknya, begitu terjadi patung lembu emas, batu ini hancur. Ibaratnya seperti menghancurkan anak itu sendiri. Kita tahu, dalam perjanjian baru, Yesua harus mati. Kemudian, itu pasal 31, Keluaran 31 berbicara tentang hari Sabat, dua loh batu, sebelum dosa patung lembu emas. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 32. Di pasal 32 ayat 1 di situ katakan, Fayar ha'am ki Vasesh, ya, dan ha'am, the people,
Ha'am itu artinya the people. Am itu artinya people, orang-orang. Melihat Musa, kok lama ya nggak turun-turun. Lalu Ha'am ini, orang-orang ini mulai mengumpulkan massa, datang ke Harun, dan berkata, ayo mari, make us a God. Di sini dalam bahasa Ibraninya, di sini tuliskan, kum asher lanu Elohim asher yelahu. Ayo kita buat Elohim. Karena Musa ini yang membawa kita keluar dari Mesir, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi mereka membuat sesuatu menjadi Elohim. Kum asher lanu Elohim. Mari kita membuat kum. Di ayat 7, pasal 30 ayat 7, Hasem bilang begini, Vaidaber Adonai el Moshe, Lecha ret ki sihet amcha. Artinya gini, pergi, turun Musa, karena amcha, your people, orang-orangmu ini yang sudah kamu bawa keluar dari Mesir, mereka sudah berbuat cemar. Apa yang terjadi? Patung lembu emas. Ini lokasi yang sebenarnya patung lembu emas di tanah Midian di Arab Saudi. Ini sisa-sisa reruntuhannya. Ini dia batunya, dan ini latar belakangnya Gunung Sinai. Ini cuplikan atau lukisan-lukisan pahatan tentang lembunya. Nah, Rashi mengatakan kalimat Sichet amcha, Rashi mengatakan, Sichet amcha, your people have corrupted themselves. Rashi mengatakan kalimat di dalam ayat 7 ini tidak mengatakan sebagai the people, bukan sebagai ha'am. Tadi kita baca di ayat 1, mengatakan ha'am. Tapi di ayat 7, Torah mengatakan amcha. Apa bedanya? Ha'am dengan amcha. Rashi mengatakan ada bedanya. Mengapa dipakai amcha? Untuk merujuk kepada Gentiles yang bergabung dengan Israel ini. Artinya, mereka ini adalah Gentiles yang proselyte without consulting Hashem. Rashi mengatakan, Amcha ini adalah Gentiles yang proselyte mengikuti Musa, mengikuti Tauratnya Musa, tapi mereka proselyte tanpa consult dengan Hashem. You thought it is good thing that proselytes should be attached to the Shekinah. Kamu pikir, oh bagus, mereka bisa convert jadi Yahudi dan harus nempel ke Shekinah. Tetapi sayangnya, justru mereka inilah yang membuat dosa patung lembu emas. Referensinya, Shemot Rabbah 42 ayat 6. Jadi siapa yang membuat dosa patung lembu emas? Mereka yang convert, Gentiles yang convert, mengikuti Musa tanpa consult dengan Hashem. Nanti kita bisa elaborasi lebih detail lagi, siapa ini Gentiles yang proselyte, yang convert, ikut Musa, ikut Taurat Musa, tapi justru melanggar Hashem. Hiskuni mengatakan begini, penulis Torah, yaitu Musa, does not offer a reason for difference. Perhaps he means suggest that Ha'am, the people referred to in Shemot, di Keluaran 30 ayat 1, 33 ayat 1, adalah true Israelites, for whom the Exodus was a
from whom the Exodus was a moral ethical elevation. Iskuni mengatakan, di Keluaran 32 ayat 1, kata Ha'am ini merujuk kepada orang-orang sejati yang benar-benar serius, yaitu Israelites yang serius. Artinya orang-orang Yahudi dan Gentiles yang memiliki moral etik. Sedangkan Amcha, your people, ini merujuk kepada orang-orang Gentiles yang diambil oleh Musa untuk ikut Musa tanpa konsultasi dengan Hashem. Dan justru malah menjadi spiritual burden, malah menjadi beban buat Israel. Banyak menyusahkan Israel. Itu Gentile. Itu sebabnya susah buat bangsa Israel itu untuk menerima Gentile, karena kelakuan Gentile itu aneh-aneh. Ada dua tipe Gentiles akhirnya di sini kita bisa melihat. Ada Gentiles yang memang benar-benar grafted in kepada bangsa Yahudi dan menjadi bagian dari Jewish community dan membawa berkat buat Jewish community. Saya beri warna biru. Tipe Gentiles yang kedua saya beri warna merah. Karena apa? Gentiles yang kedua ini, mereka pikir mereka dicangkokkan ke bangsa Israel. Tapi mereka nggak mau menjadi bagian dari Jewish community. Saya ulangi lagi ya, tipe Gentile yang kedua yang warna merah adalah Gentiles yang berpikir, oh saya dicangkokkan kok ke bangsa Israel. Tapi saya tidak mau menjadi bagian di dalam komunitas orang Yahudi. Dan Gentiles ini malah membawa beban dan masalah ke komunitas orang Yahudi dengan menciptakan yang namanya avodah zarah, foreign worship, cara nyembah yang lain, cara ibadah yang lain, penyembahan berhala, paganism, atau yang kita sebut sebagai religion, agama. Ini adalah golden calf. Ini adalah egel zahab. Gentile yang merasa bergabung dengan bangsa Israel, yang merasa dicangkokkan kepada bangsa Israel, tapi tidak menjadi bagian dari bangsa Israel. Justru malah menciptakan tata cara ibadah yang lain, ya, yang disebut sebagai avodah zarah, penyembahan berhala, praktek paganisme, yang dalam tanda kurung disebut sebagai agama, roh agama. Inilah egel zahab. Inilah penyembahan berhala. Bahkan di ayat 5, pasal 32 ayat 5, di situ dikatakan, hak ladonai mahar. Ayo tuh, besok kita buat ya hari raya buat Hashem. Mereka menciptakan hari rayanya sendiri tanpa konsultasi dengan Hashem. Kita tahu di Torah mengatakan, di Torah sudah mengatakan, mereka membuat sistem ibadah yang lain dan mereka menciptakan hari raya yang lain selain daripada hari raya yang diberikan oleh Hashem. Tadi sebelumnya di slide nomor, ini sekarang kita di slide nomor 33, di slide nomor di slide nomor 16. Di sini, di slide ini dikatakan gini, di Keluaran 31 ayat 13. Et Shabbatotai, hari-hari sabatku milik Hashem, my Shabbatot. Artinya, my ini merujuk pada Hashem. Ini sistem ibadah yang benar. Hari raya milik Hashem. Itu yang kita pelihara. Tetapi di slide 33 sini, mereka membuat membuat hari raya yang lain yang tidak diperintahkan oleh Hashem. Kita tahu ini berbicara tentang agama apa? Agama Gentiles. Dengan kata lain, ini saya paraphrase ya. Mereka berpikir mereka merayakan hari raya buat Hashem. Tapi sebenarnya mereka melakukan foreign worship, avodah zarah, yaitu penyembahan berhala, yaitu paganisme. Ini Keluaran 32 ayat 5.
Mereka berpikir bahwa mereka beribadah kepada Hashem, tapi justru mereka menciptakan sistem agama baru yang disebut namanya roh agamawi. Apa contohnya? Ini. Yahwenisme, Yehovanisme, Yahuanisme, Alaisme, dan lain sebagainya. Ini semua adalah roh agamawi. Membuat Yeshua orang Yahudi menjadi tokoh seorang non-Yahudi, seorang jental. Ini roh agamawi. Ini golden calf. Ini patung lembu emas. Perhatikan ayat 1 di sini, 32 ayat 1. Up, make us a God. Ayo, buatkan saya sebuah Elohim. Up, make us a God who shall go before us. Buat saya seorang Elohim. Dibuatlah seorang Elohim. Tokoh. Inilah Egel Sahaf yang sebenarnya. Inilah bentuk foreign worship atau avodah zarah yang sebenarnya. Keluaran 32 ayat 6 di situ dikatakan, Fayaskimu, dan mereka pagi-pagi hari, mereka bangkit, memberikan korban, dan mereka rose up to make merry. Mereka happy merry. Merry-merry, makan, minum, merry-merry, kumpul-kumpul. Kalimat Fayaskimu, Rashi mengatakan Fayaskimu artinya apa? Pagi hari mereka bangun, tapi siapa yang mendrive mereka? Siapa yang mendorong mereka? Satan itu sendiri yang membuat mereka zealous in order that they might sin. Ini ngerinya. Begitu salah, nyemplung salah, terus akan jatuh kayak bola es, gelundung-gelundung, makin besar, makin besar. Satan sendiri yang zealous, memanfaatkan zealousnya mereka untuk tambah lagi berdosa. Satan made them zealous in order that they might sin. Karena sorenya baru Musa turun gunung. Ini berbahaya, Kaverin. Kalau Satan itu memanfaatkan zealousnya kita, roh agamawi kita, kelihatannya saya sangat agamawi, tapi justru mereka itu tambah berdosa. Pirkei Avot 4 ayat 2 di dalam Mishnah dikatakan begini. Ya. Ben Azai Omer, Ben Azai berkata, kalau kamu diberikan dihadapkan sebuah perintah kecil, small mitzvah, cepat-cepat lakukan, cepat-cepat selesaikan mitzvah itu. Karena kamu akan dapat mitzvah yang lebih besar lagi. Dan kamu bisa lari, dibebaskan dari dosa. Karena satu mitzvah akan membawa kaverim ke mitzvah yang lain. Sebaliknya, satu dosa akan membawa kaverim ke dosa yang lain. Karena reward dari melakukan mitzvah, kaverim akan diberikan mitzvah yang lain yang lebih tinggi lagi. Dan juga reward dari melakukan dosa, kaverim akan semakin dibuat lebih berdosa lagi. Itu sebabnya di kitab Wahyu di akhir zaman dibilang yang benar, yang sadik makin sadik, yang benar makin benar, yang sesat akan makin tambah sesat. Para rabi sudah menjelaskan ini di Pirkei Avot, di Mishnah. Sebelum Yeshua lahir, di oral Torah sudah ada. Rashi mengatakan Satan sendiri yang membuat mereka zealous supaya mereka tambah berdosa. Siapa ini Satan? Di dalam Talmud, Traktat Bava Batra 16a, Satan itu tidak lain adalah Resh Lakish. Resh Lakish ini adalah rabi di dalam di Eretz Israel, di tanah Israel, tinggal di tanah Israel. Pasangannya di eranya dia adalah Rabi Yohanan. Resh Lakish berkata gini, Satan dan Yetzer Hara atau evil inclination dan Malach HaMavet atau malaikat kematian itu satu, sama aja.
mereka itu adalah three aspect of the same essence. 3 dalam hal satu, sama. Dari mana ayatnya? Satan, Ayub 2 ayat 7. Satan juga disebut evil inclination. Satan disebut juga Yetzer hara. Ayatnya dari mana? Kejadian 6 ayat 5, Ayub 1 ayat 12. Dan dia disebut juga malaikat maut. Ayatnya dari mana? Ayub 2 ayat 6. Satan, Yetzer hara, malaikat maut, malach hamavet, one and the same. Tetapi di traktat yang lain, di Talmud Babilonia, traktat Sukah 52, hari ini kita akan belajar banyak Talmud. Belajar banyak traktat di dalam Talmud. Ada 7 nama dari Yetzer hara. Rabbi Avira dan yang lain mengatakan, oh bukan, Rabbi Yehoshua ben Levi mengajarkan. Yetzer hara punya 7 nama. Hashem menamakannya si jahat. Musa menamakannya tidak bersunat. Raja Daud menamakannya impure. Impure itu tidak murni. Kotor. Salomo menamakannya musuh. Yesaya menamakannya stumbling block. Batu sandungan. Yoel mengatakannya sosok yang tersembunyi. Sehingga bisa disimpulkan, 7 nama dari Yetzer hara adalah sesuatu menurut Hashem, kejahatan. Menurut Moshe, tidak bersunat. Menurut Daud, impurity. Menurut Salomo, musuh. Menurut Yesaya, stumbling block, batu sandungan. Menurut Yoel, the hidden one. Tapi lucunya, ada sosok satu malaikat yang disebut juga sebagai hidden one, dan dia itu adalah malaikat yang bisa berhadapan dengan Hashem langsung. Lalu bagaimana dengan penjelasan Yoel bahwa nama lain dari evil inclination itu adalah the hidden one? Kok namanya sama? Bagaimana kita menyelesaikan makhluk ini? Sama misalnya begini. Nahas dalam bahasa Ibrani ular, gematrianya 358. Tapi dari sisi lain, Masiah juga 358. Loh, apakah Masiah itu adalah ular tua itu? Nahas, Masiah, sama-sama 358. Yoel bilang, Yetzer hara itu adalah the hidden one. Seperti Nahas, ular tua. Tapi the hidden one ini juga merujuk kepada malaikat Memtet. Atau El Shaddai. The hidden one. Bagaimana? Ini ada rahasianya. Nanti saya bagikan. Talmud Babilonia Traktat Sukah 52 ini berbicara tentang kematiannya Yetzer hara. Atau ini berbicara kematian Masiah ben Yosef. Tapi kita baca dulu apa penjelasan Talmud Sukah 52. Ada tertulis di Zakaria 12 ayat 12. Tanah akan meratapi, setiap keluarga akan terpisah. Keluarga dari rumah Daud akan terpisah. Para wanita akan terpisah, famili dari keluarga Nathan akan terpisah, dan mereka semua terpisah. Ini membahas tentang Zakaria 12 ayat 12. Ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan ada ratapan yang besar. Terus Talmud menanyakan, kenapa meratap? Ada masalah apa? Oh, karena they said, and are this matter not inferred for theory? If in the future, at the end of days, referred to in this prophecy, when people are involved in great eulogy, and consequently the evil inclination does not dominate them. Artinya mereka itu meratapi karena apa? Karena Yetzer hara itu tidak lagi mendominasi mereka. Loh, pertanyaannya,
Kalau Yetzer hara, Satan sudah tidak mendominasi hidup mereka, tapi kenapa mereka meratap? Harusnya mereka happy dong. Harusnya mereka happy. Tapi kok di sini bilang melakukan eulogy, kenapa mereka meratap? Masih di Talmud Traktat Suka 52a. Apa yang mereka ratapi? Rabi dosa dan rabi yang lain ada argumen satu sama lainnya. Oh, yang satu berkata mereka meratapi kematiannya Masya ben Yosef yang mati terbunuh. Yang satu katakan enggak, mereka meratap karena kematian Yetzer hara. Loh, kalau Yetzer hara mati, harusnya mereka itu happy dong, nggak dikuasai oleh Yetzer hara. Lanjut lagi di Suka 52a. Gemara menjawab, supaya kita bisa memahami begini, Rabi Yehuda mengajarkan, di masa depan nanti, di akhir zaman, Hashem akan membawa Yetzer hara dan membantai Yetzer hara di hadapan orang-orang sadik dan di hadapan orang-orang jahat. Apa maksudnya membantai Yetzer hara? Nah, kita lihat di sini. The end of Edom, akhirnya dari Gentile nations, Edom. Yesaya 34 ayat 5 sampai 6. Karena pedangku ya akan memberikan penghakiman kepada Edom dan akan memberikan kehancuran kepada Edom. Ya. Karena Hashem has sword, it is sated with blood, it is gorged with fat, with the blood of lambs and goats. For Hashem has sacrificed in Bosra, a great slaughter in the land. Slide ini ada banyak kematian pada saat hancurnya Edom. Lalu siapa ini yang dimaksud oleh Nabi Yesaya tentang bahwa Hashem akan menghancurkan Edom? Di Yesaya 34. Di Yesaya 63, ya, ada seorang tokoh yang datang dari Edom, mengatakan begini, Mi zeba me Edom. Siapa ini dia yang datang dari Edom? Yang bajunya merah. Yang membawa righteousness. Layak untuk menyelamatkan. Siapa yang datang dari Edom, dari Gentiles, tapi justru yang malah menghancurkan Gentile, menghancurkan Edom. Ibn Ezra menjelaskan begini. Ini merujuk kepada Mesias. Rabi-rabi yang lain, bukan, ini Mikael. Tapi yang paling tepat, ini merujuk pada Hashem itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Masiah, Hashem, merujuk kepada sosok yang menghancurkan Edom. Profetik ini merujuk kepada keputusan akhir zaman tentang Edom untuk menghancurkan kerajaan Roma dan Konstantinopel yang disebut sebagai Edom, orang-orang Edom. Karena mereka mengadopsi agama Edom, yaitu agama Kristen, yang adalah disebut sebagai agamanya orang-orang Edom. Ini penjelasan Ibn Ezra. Jadi, mau lihat akhir dari kekristenan, ini dijelaskan di Yesaya 34. Dan justru sosok yang datang dari Edom, yang datang dari kekristenan ini, yang akan menjadi penyelamat. Dia bukan Yesus, tapi dia adalah Yeshua. Dia akan menyelamatkan Israel. Jadi kalau kita lihat polanya di dalam Torah, sama seperti Musa.
Musa dibesarkan di Mesir. Musa menjadi bagian dari Mesir. Tapi siapa yang menghancurkan Mesir? Musa sendiri. Pola ini, blueprint ini yang harus kita peka. Bahwa nanti yang menghancurkan Edom itu justru adalah orang sosok yang ada di Edom. Siapa itu? Masiah itu sendiri. Masiah ada di dalam exile, di dalam pembuangan di Edom. Dari mana ayatnya? Sanhedrin 98a. Di situ ketika Rabi Yosua ben Levi bertanya kepada Eliyahu Hanavi, kapan Mesias datang? Ya. Eliyahu berkata, mereka ada di pintu gerbang Roma. Di mana? Di pintu gerbang Roma. Oh, dia duduk di antara orang-orang miskin yang menderita sakit penyakit. Terus Rabi Yosua bertanya kepada Mesias, Mesias, my master, kapan kau akan datang? Mesias menjawab, today, hari ini. Apa artinya hari ini? Para rabi mengutip Mazmur 95:7. Hari ini kalau kamu mendengarkan suara Mesias, saya akan datang. Inilah arti dari perjanjian baru ketika Yesua mengatakan, kalau Israel mengatakan baru haba beshem Adonai, kepada Yesua, baru dia akan datang. Tapi bagaimana bangsa Israel bisa mendengarkan kepada Yesua, kalau yang menjadi ambasador Yesua, Gentiles ini, mempraktikkan agama yang lain, selain dari agamanya orang Yahudi. Susah. Itu sebabnya kita sebagai Gentiles, kita harus bisa merepresentasikan Yesua yang kosher, sehingga bangsa Yahudi bisa menerima Yesua dan bisa mengatakan, Baruch haba beshem Adonai. Bagaimana kita tahu bahwa yang duduk di pintu gerbang Roma yang menderita itu adalah Mesias? Sanhedrin 98b. Rabi Yehuda Hanasib mengatakan bahwa Yesaya 53:4 itu adalah berbicara tentang Mesias yang menderita. Karena dia adalah the leper itu sendiri, orang yang sakit kusta itu sendiri. Justru dia menanggung penyakit-penyakit kita, dosa-dosa kita. Inilah Egel Sahaf, inilah patung lembu emas yang dibuat oleh Gentiles yang mengikuti Israel. Mereka membuatnya menjadi suatu sistem keagamaan, dan justru inilah yang harus kita ubah. Jangan sampai menjadi pola penyembahan berhala. Ya, justru ini harus kita membuat menjadi kosher bahwa Yesua itu bukan sesuatu yang tamei menurut agama Yahudi, tapi sesuatu yang kosher menurut agama Yahudi karena Yesua mempraktikkan agama Yahudi. Nah, setelah dosa patung lembu emas, 3.000 orang meninggal, bangsa Israel bertobat, Musa meminta pengampunan supaya jangan dimusnahkan bangsa ini. Hashem memaafkan. Hashem merachem memaafkan, dan supaya Hashem bisa ada di tengah-tengah bangsa Israel, Hashem memerintahkan untuk membuat tabernakel. Itu yang kita bahas 2 minggu lalu di Parasat Truma. Ya, di Keluaran 25. Jadi memang Torah itu tidak ditulis dalam urutan kronologis. Dan siapa yang menjadi master dalam membuat kemah suci, baru kita baca di ayat 31 ayat 1 dan 2, Parasat Kitisa. Di situ dikatakan, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, dan Hashem berkata kepada Musa, katakanlah, lihatlah, Karati beshem Betsalel bin Uri ben Hur. Lihat, saya sudah memberikan nama seseorang yang bernama Betsalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda. Siapa ini Betsalel? Saya harap Haverim semua juga dengar, perhatikan, ini penting. Siapa ini Betsalel? Umur berapa menurut Haverim Betsalel itu? Chazal di Talmud Sanhedrin 69b, Betsalel itu baru umur 13 tahun. And when Betsalel made the tabernacle, how old was he? Berapa umurnya? Dia berumur 13 tahun, baru selesai bar mitzvah. Bagaimana mungkin anak umur 13 tahun dipercaya oleh Moshe untuk membangun kemah suci?
Apa nggak ada ahli-ahli lain di bangsa Israel yang lebih mampu, yang lebih mumpuni untuk membangun kemah suci buat Hashem loh nih. Bezalel baru anak kecil umur 13 tahun. Pertanyaan harus kita tanyakan, bagaimana mungkin Hashem mempercayai seorang anak umur 13 tahun untuk membuat kemah suci, untuk membuat tabernakel? Tidakkah ada orang lain yang lebih tua dari Bezalel yang kompeten untuk membangun kemah suci? Pasti ada. Tapi kenapa Bezalel yang dipilih? Pertanyaan selanjutnya harus kita tanyakan. Apa sih persyaratannya supaya seseorang itu bisa dipilih? Kenapa Bezalel dipilih? Terus, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tes buat Bezalel sehingga dia bisa dipilih? Anak umur 13 tahun. Proses pemilihannya Bezalel begini. Ini tertulis di Talmud Babilonia Traktat Brachot 55a. Rabbi Yitzhak mengatakan begini. One may only appoint a leader over a community if he consult with the community and they agree to the appointment. Ini prinsip bakunya. Seseorang boleh ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin komunitas, kalau ia memberikan musyawarah ke komunitas itu. Dan kalau misalnya komunitas itu setuju, maka dia bisa ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, Musa berkata kepada Bani Israel, kepada bangsa Israel, lihat, Hashem memilih Bezalel ben Uri ben Hur dari suku Yehuda. Brachot 55a mengutip Keluaran 35-30. Hashem berkata kepada Musa, Musa, apakah Bezalel ini cocok di mata kamu? Musa menjawab, Raja semesta alam, kalau dia cocok di matamu, maka dia juga cocok di mataku. Kemudian Hashem berkata kepada Musa, oke, kalau gitu coba kamu pergi ke bangsa Israel dan tanya pendapat bangsa Israel. Tanya pendapat komunitas Israel. Musa pergi ke bangsa Israel dan bertanya, apakah Bezalel ini layak dipercayakan tugas sedemikian besar? Bangsa Israel menjawab, kalau menurut Musa ini cocok di matanya Hashem, maka ini juga cocok di mata kami bangsa Israel. Itu penjelasan Talmud Babilonia. Ini proses pemilihan Bezalel. Jadi hierarkinya begitu. Lalu Hashem udah bertanya kepada Musa. Musa bilang, kalau menurut Hashem cocok, ya menurut saya juga cocok. Musa bertanya ke bangsa Israel. Bangsa Israel gimana nih? Bangsa Israel menjawab, kalau menurut Musa cocok, menurut kami juga cocok. Akhirnya Musa memberikan tes kepada Bezalel, Brachot 55a. Apa tesnya? Rabbi Samuel Barnachmani berkata atas nama Rabbi Yonatan, Bezalel dipanggil karena dia memiliki chokmah, wisdom, hikmat. Chokmah itu adalah atribut dari Hashem. Bagaimana tesnya buat Bezalel? Ketika Hashem berkata kepada Musa, Hashem berkata begini, katakanlah Musa kepada Bezalel, buatlah tabernakel, buat tabut, dan buat perkakasnya. Coba Haverim lihat di Keluaran 31 ayat 7-11. Ini urutannya. Tabernakel, tabut, dan perkakas. Lalu Musa pergi ke Bezalel. Urutannya dibalik. Urutannya dibalik sama Musa. Coba Haverim lihat dari Keluaran pasal 25 sampai pasal 26. Ini yang Musa tes ke Bezalel. Musa ngetes dia balik urutannya. Bezalel buat tabutnya, buat perkakasnya, dan terakhir buat tabernakelnya. Terus jawabnya Bezalel, anak umur 13 tahun, bilang begini, Moshe Rebenu. Saya nyalain dulu lampu ya sebentar. Ini ada.
Betsalel berkata kepada Musa, Moshe Rabbeinu, standar praktisnya di seluruh dunia adalah kalau seseorang membangun sebuah rumah, ya, harusnya bangun rumah dulu, baru nempatin perabotannya di dalam rumah. Sekarang kamu Musa, Rebenu, kamu perintahkan kepada saya, buat tabutnya dulu, buat perkakasnya dulu, dan baru buat tabernakelnya. Kalau saya melakukan perintah Musa sesuai dengan urutan yang sudah Musa berikan, mau saya tempatkan di mana ini perkakasnya? Tabutnya mau tempatkan di mana? Perkakas-perkakasnya mau yang lain mau ditempatkan di mana? Betsalel kemudian berkata, coba perhatikan hikmatnya Betsalel anak umur 13 tahun. Ini lagi dites sama Musa. Baru Betsalel bilang, barangkali Hasem bilang ke Musa begini, urutannya terbalik Musa. Bangun dulu tabernakelnya, baru buat tabutnya, dan baru buat vesselnya, dan baru buat perkakasnya. Begitu Musa memperhatikan jawabannya Betsalel, Musa langsung bilang, Moses said to Betsalel, kamu memang benar-benar ada di dalam bayangannya Hashem. Hashem ada di dalam kamu. Itu sebabnya namanya disebut Betsalel. Artinya in the shadow of Hashem. And you knew precisely, dan kamu tahu dengan tepat apa yang Hashem katakan sendiri. You knew precisely what he said. You intuited God's command just as he stated them, as if you were there. Anak umur 13 tahun, tapi hikmatnya, nalarnya, inteligensianya, kecerdasan spiritualnya terbukti. Musa, kalau saya buat tabutnya dulu, saya buat setelah tabut, kemudian membuat menorah, membuat meja roti ukupan, tapi belum ada tabernakelnya, mau taruh di mana ini Musa? Mungkin urutannya terbalik karena standar praktisnya di mana-mana. Harus buat bangunannya dulu, strukturnya dulu, baru kita tempatin isi rumahnya itu dengan perkakasnya. Sederhana kan? Tapi itu menunjukkan kualitasnya, hikmatnya Betsalel. Tabernakel yang diutamakan, karena tabernakel adalah kata lain dari Shekinah, divine presence. Di ark itu adalah tempat, atau tabut itu tempat Torah. Vessels, perkakas itu berbicara tentang mitzvot, commandment. Jadi ketika Hashem memerintahkan Musa untuk berbicara kepada Betsalel, urutannya itu begini. Shekinah, Torah, dan mitzvot. Itu perintahnya Hashem kepada Musa untuk diteruskan ke Betsalel. Betsalel, Shekinah dulu, baru Torah, baru mitzvot. Tapi Betsalel dites sama Musa. Ini ordernya begini, urutannya begini. Shekinah, Torah, baru mitzvot. Tapi tesnya dibalik. Musa memberikan tes. Torah, mitzvot, baru Shekinah. Jadi yang saya mau sampaikan begini, ada orang yang belajar Torah itu nomor satu. Menempatkan Shekinah itu, ntar aja, yang penting saya belajar Torah. Belajar Torah itu hanya buat knowledge. Tapi order yang sebenarnya yang menurut Hashem, belajar Torah itu nomor dua. Yang nomor satu adalah kita harus punya Shekinah. Supaya punya Shekinah, kita harus menerima roti mana.
Karena berdasarkan Mechilta, seseorang yang sudah makan roti mana baru bisa menerima Torah. Roti mana ini adalah roti surgawi, Shekinah, Yeshua. Baru bisa menerima Torah. Baru bisa melakukan mitzvot. Mungkin di luar sana ada yang nomor 2 ini jadi nomor 1. Wah, saya pengen gaya-gayaan melakukan mitzvot, tapi melakukan Torahnya, belajar Torahnya enggak. Externality-nya, oh saya pakai sit-sit, pakai kipah, pakai talit, tapi belajarnya enggak. Dan menempatkan Shekinah di nomor 3. Bahaya, Khaverim. Belajar Torah hanya buat pengetahuan aja, itu bahaya. Itulah artinya Faroh, Firaun. Dalam bahasa Ibrani, Paroh. Tapi kalau Khaverim switch, huruf P, Res, Ain, dan He, Paroh. Tapi kalau Khaverim balik katanya, itu menjadi kata leher. Oref. Artinya, orang yang hanya belajar Torah, hanya untuk knowledge, tapi nggak turun ke action. Hanya sampai di leher, oref. Tapi nggak ada actionnya. Tidak dipraktekkan apa yang sudah dipelajari, tidak dipraktekkan. Itu artinya dia mempunyai kelipah yang namanya Paroh, atau Firaun. Sama halnya waktu saya membahas tentang Egel Zahaf, ini kelipah. Ini juga kelipah. Ini juga kelipah. Siapa yang menempatkan Torah lebih dulu itu jadi kelipah. Sama halnya dengan dua tipe Gentiles. Gentiles yang merah ini kelipah. Mereka berpikir, oh saya sudah dicangkokkan ke bangsa Yahudi, tapi saya nggak mau jadi komunitas orang Yahudi. Karakter Gentile seperti ini yang membawa beban, membawa masalah. Mereka menciptakan sistem agama yang baru, yang namanya roh agamawi. Mereka menciptakan foreign worship, yang dalam bahasa Ibrani disebut avodah zarah. Inilah Egel Zahaf. Inilah kelipah. Jadi Khaverim perhatikan urutan ordernya yang sebenarnya. Ya. Di sini katakan yang warna emas, buat dulu tabernakel, baru buat ark-nya, dan buat vessels-nya. Lihat, cross-check ke Keluaran 31 ayat 7-11. Tapi Musa sengaja membalikan untuk ngetes ini orang punya roh agamawi atau enggak. Dibalik urutan ordernya. Buat dulu ark, baru kemudian vessel dan tabernakel. Begitu melihat jawaban dari Betsalel, baru Musa tahu bahwa Betsalel lulus tes. Nah sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa mempunyai Shekinah? Atau pertanyaannya juga sama nilainya dengan pertanyaan yang berbunyi, bagaimana seseorang bisa memiliki Mishkan, tabernakel. Kita sudah pernah bahas di Parashat Rumah kok. Keluaran 25 ayat 8. Ve'asu li mikdash vesachanti betochem. Buat mereka tempat kudus, supaya saya bisa tinggal di dalam diri mereka. Jadi bait suci itu bukan kemah suci itu bukan berbicara gedung fisik, tapi kalau mau berbicara tentang Mishkan, mau berbicara tentang Shekinah, persiapkan diri Khaverim itu sendiri. Karena esensi dari Mikdash, tempat kudus itu adalah diri manusia itu sendiri, seperti dikatakan oleh Rabbeinu Bachya. Bahwa ketika Hashem menunjukkan kepada Musa pola bentuk dari bait suci, tempat kudus itu, gambarnya itu berupa apa? Manusia. Above that he saw a likeness resembling that of a human being.
Still higher above the throne. Ini yang Musa lihat. Kenapa Musa melihat sosok manusia? Di Parashat Besalah, kita sudah pernah bahas di dalam Zohar Parashat Vayetse bahwa sosok manusia yang dilihat Musa itu tidak lain adalah Bait Elohim, yaitu adalah Memtet itu sendiri. Dia adalah gate, pintu gerbang ke Hashem. Mau tahu bagaimana bisa memiliki Sekinah, bisa membangun Miskan, punyalah hikmat seperti Betsalel, dan punyalah Yeshua, roti surga, roti mana. Kalau Kaverim nggak punya Yeshua, Kaverim akan terjebak di dalam roh agamawi. Di dalam Judaisme juga banyak roh agamawi. Di luar Judaisme banyak roh agamawi. Tapi dengan Yeshua nggak menciptakan roh agamawi, tapi menciptakan relationship dengan Hashem, menciptakan covenant perjanjian. Itu akhir dari parasat Kitisa tentang Egel Sahaf. Ya, semoga bermanfaat bagi Kaverim semua. Setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Saya tutup dengan berkat. Setelah belajar Torah, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Aser natan lanu Torat emet v'chai olam nata betuchin. Baruch ata Adonai noten haTorah besim Yeshua Meshikenu. Amin. Diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah kami. Diberkatilah Engkau, Hashem, sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama katakan, Amin.